Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fikri Abdillah. Kali ini saya akan membahas materi seni budaya kelas 9, yaitu seni patung. Tanpa kita sadari, kita sering bertemu dengan seni patung. Entah di taman, di dalam gedung, di perumahan, di tengah kota, dan lain-lain. Jadi, apa itu seni patung? Untuk apa fungsinya, berapa banyak jenisnya, serta bagaimana teknik pembuatannya, mari kita bahas. Menurut para ahli sendiri, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Mika Susanto 2011. Sedangkan menurut Sunarso dan Suroto tahun 1996, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, patung memiliki arti yakni benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Nah, itu dia pengertian-pengertian seni patung yang bisa kita jadikan rujukan. Fungsi-fungsi seni patung. Ada 3 jenis fungsi patung. Yang pertama, fungsi personal. Yang kedua, fungsi sosial. Dan yang ketiga, fungsi fisik. Fungsi personal dalam seni patung, maksudnya patung dapat digunakan menjadi media ekspresi oleh seseorang atau seniman dalam menuangkan ide dan gagasannya. Contoh lain fungsi personal dalam seni patung bisa juga patung dijadikan media beribadah atau mendekatkan diri terhadap Tuhan. Contohnya di agama tertentu seperti Hindu dan Buddha. Kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial di sini maksudnya seni patung digunakan untuk media mengenang jasa pahlawan atau peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti dijadikan monumen pahlawan. Yang ketiga atau yang terakhir yakni fungsi fisik. Maksudnya adalah seni patung dilihat dari sisi estetisnya atau dari nilai-nilai seninya. Di sini, seni patung dapat diterapkan menjadi pemanis suatu ruangan atau tempat. Contohnya menjadi penghias taman atau halaman gedung, atau bisa juga menjadi ikon perumahan. Bentuk dan jenis patung. Ada 2 jenis bentuk patung. Pertama, bentuk imitatif, dan kedua, bentuk non-figuratif. Bentuk imitatif atau realisme, atau bisa juga disebut representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk-bentuk alam, seperti menyerupai manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan bentuk non-figuratif atau abstrak, patung jenis ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk dari alam. Jadi kebalikannya dari bentuk imitatif. Teknik-teknik berkarya seni patung. Ada beberapa teknik dalam membuat seni patung. Pertama, teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya, membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Yang kedua, teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya, membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Yang ketiga, teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat rangka, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan.
Yang keempat, teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat karya patung, kerajinan dengan bahan silikon, rubber, dan resin. Yang kelima, atau yang terakhir, teknik assembling, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found objek, kertas, kayu, dan tekstil. Nah, itu dia teknik-teknik dalam berkarya seni patung. Bahkan contoh-contoh gambar seni patungnya sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Bahan-bahan seni patung menurut sifatnya. Pertama, bahan lunak. Material ini jelas empuk dan mudah dibentuk. Contohnya ada tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Yang kedua, bahan sedang. Artinya, bahan ini tidak lunak dan tidak keras. Medium atau sedang. Contohnya, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Artinya, bahan ini kuat dan kokoh. Contohnya, dari kayu ada kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Sedangkan yang batu-batuan ada batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu marmer. Selanjutnya, yang keempat, bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain seperti semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Jadi bahan ini awalnya lunak dan ketika kering menjadi keras. Bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita atau bahan-bahan bekas seperti misalnya kertas, kardus, dan lain-lain. Alat-alat seni patung. Pertama ada butsir, kedua ada meja putar, ketiga ada alat-alat pahat, keempat ada sendok adukan, kelima ada alat las. Nah, itu dia penjelasan tentang alat-alat dalam membuat seni patung. Sekian untuk pembahasan kali ini. Nantikan terus materi-materi seni budaya lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar YouTube channel Fikri Abdillah semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.